kabar Ibu sendiri gimana ya? Alhamdulillah sehat Bu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu. Amin, amin. Oh iya Bu, gimana keadaan Ibu hari-hari ini? Aman-aman saja kan Bu? Atau ada yang ingin Ibu bicarakan sama saya? Inilah Bu, saya ingin ngobrol sama Ibu, ingin bincang-bincang seperti biasa, ingin curhat sama Ibu Dewi tentang masalah yang saya hadapi di sekolah. Boleh Bu, boleh banget. Apa ini Bu yang mau kita bicarakan dan apa masalah Ibu ini ya Bu? Gini Bu, akhir-akhir ini saya banyak tugas Bu ya. Selain guru, saya juga merangkap operator. Apalagi saat ini saya diberi tugas sebagai proktor UNBK, membantu anak murid saya persiapan ujian asesmen Bu, seperti gladi dan asesmen UNBK. Belum lagi dengan tugas-tugas lainnya seperti dapodik, arkas, banyak Bu. Saya ingin fokus pada tujuan saya dan mengabaikan tugas dan tidak mengabaikan tugas lainnya yang ditugaskan kepada saya begitu Bu. Jadi ada pembicaraan kita pada hari ini, Ibu Linda membahas kurangnya fokus Ibu terhadap pekerjaan utama Ibu di waktu sekolah dan membahas soal ANBK atau persiapan utama Ibu. Jadi karena ini perbincangan singkat ya Bu Linda, apa yang Ibu ingin harapkan dari perbincangan singkat kita ini Bu? Yang saya inginkan Bu ya, saya ingin fokus dengan tugas utama saya ya Bu, persiapan NBK. Tetapi saya tidak ingin mengabaikan tugas yang lainnya yang diberikan kepada saya. Dan saya ingin tugas-tugas yang diberikan kepada saya dapat terselesaikan dengan baik Bu. Oh, jadi Ibu ingin fokus dengan tugas persiapan utama ANBK, tetapi Bu Linda tidak mengabaikan juga tugas-tugas yang lainnya yang diberikan kepada Ibu. Jadi gimana caranya agar Ibu dapat fokus dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik? Gitu ya Bu? Iya. Jadi saya ingin Menurut Ibu Linda, ciri-cirinya fokus seperti apa sih Bu? ciri fokus menurut saya ya Bu ya, saya ingin jika ada tugas satu, saya ingin tugas tersebut saya selesaikan terlebih dahulu. Karena saya Bu, kadang sering gak fokus dan terganggu, kadang mau blank gitu Bu. Walah Bu, oke Bu. Biar fokus dan tidak terganggu. Apa sebenarnya mengganggu? Jadi tidak fokus Ibu Linda itu apa gitu? Apa sebenarnya yang mengganggu ketidakfokusan Ibu Linda? Iya, biasanya yang mengganggu dan tidak fokus itu ya Bu, jika ada tugas-tugas yang lainnya di luar dugaan saya Bu, yang menggunakan deadline waktu. Jadi saya kepikiran Bu, kadang membuat saya tidak selera makan Bu. Gimana, kepikiran terus apa yang harus saya lakukan. Itu sih Bu yang mengganggu jika ada di luar dugaan gitu Bu. Oke, biasanya jika ada hal di luar dugaan, gimana reaksi Ibu? Biasanya yang saya lakukan jika ada tugas tambahan di luar dugaan ya, saya melakukan tindakan cepat Bu. Saya ngerjain tugas tambahan itu Bu. Kadang saya karena ada tugas lagi, saya jadi lupa dengan tugas yang seharusnya yang mau saya kerjain. Jadi nggak fokus saya Bu dengan tugas saya. Sudah ada Bu, karena kan saya mengerjakan tugas yang baru diberikan lagi gitu Bu. Oke, Ibu Linda jadi pengen seperti apa ya jika ada tugas tambahan mendadak, idealnya seperti apa gitu, bagaimana? Iya, kok saya ya Bu, pingin tugas tambahan mendadak itu terselesaikan dengan baik tanpa mengesampingkan tugas yang lainnya Bu. Saya juga pingin semua tugas terselesaikan dengan baik Bu ya. Jadi saya pingin bisa menyeimbangkan tugas saya dan tidak melupakan tugas lainnya jika ada tugas tambahannya mendadak. Kalau sekarang Ibu ada situasi seperti ini, apa yang
Linda pikir atau lakukan agar tidak lupa ada tugas yang mesti deadline atau mendadak gitu Bu? Apa sih yang Ibu lakukan? Saya menggunakan manajemen waktu Bu, seperti metode Pomodoro ya Bu. Misalnya bekerja selama 25 menit, kemudian istirahat 5 menit, atau mindfulness Bu. Buat daftar tugas Bu, saya juga gunakan aplikasi pengingat seperti alarm kalender di HP saya Bu. Dan catatan untuk membuat daftar semua tugas-tugas yang harus diselesaikan Bu. Selanjutnya saya memprioritaskan tugas berdasarkan jangka waktu dan kepentingannya Bu. Oke, bagus itu Bu. Kapan tugas Ibu lakukan terkait tugas-tugas Ibu tadi? Yang di sekolah akan diselesaikan, ada dalam minggu ini yang harus diselesaikan gitu Bu? Ada Bu, hari ini hari Jumat Bu. Nah, kalau ada tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan, di antara solusi yang Ibu Linda tadi sebutkan, berpikir tenang, mindfulness, buat daftar tugas dengan menggunakan aplikasi pengingat, alarm kalender, catatan untuk membuat daftar semua tugas. Selanjutnya saya memprioritaskan tugas berdasarkan jangka waktu dan pentingnya apa yang Ibu Linda pilih agar bisa fokus di antara itu semua. Ya paling mungkin sih Bu, buat daftar tugas Bu dengan menggunakan aplikasi pengingat, alarm kalender di dalam HP saya Bu, dan catatan untuk membuat daftar semua tugas. Selanjutnya saya memprioritaskan tugas berdasarkan jangka waktu dan kepentingannya sih Bu. Selain daftar tugas dan memprioritaskan jangka waktu, ada nggak yang biasanya membantu mengingatkan Ibu gitu Bu dalam membuat daftar tugas? Ada sih Bu, kan ada rekan sejawat yang mengingatkan saya Bu, bisa dipintain tolong gitu Bu. Oh, sayang sekali ya Bu, waktu kita sudah mau habis. Di titik ini apa sih nih Bu dampak dalam percakapan dan perbincangan kita ini Bu? Untuk lebih bisa fokus dan dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik Bu ya, membuat daftar tugas dengan menggunakan aplikasi pengingat, alarm kalender di HP saya Bu, dan catatan untuk membuat daftar semua tugas yang harus. Selanjutnya saya memprioritaskan tugas berdasarkan jangka waktu dan pentingnya, bisa minta bantuan juga kepada rekan sejawat saya Bu. Kapan itu mulai Ibu Linda kerjakan? Insya Allah hari ini sudah mulai saya kerjakan Bu, agar saya tidak kewalahan jika menghadapi tugas-tugas yang tidak terduga yang harus saya kerjakan ini Bu. Bagus Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu berbincang-bincang dengan saya sejak ini Bu, dengan waktu yang lumayan singkat Bu? Gimana perasaan Ibu? Masya Allah, saya lega Bu, dan saya merasa sangat senang sekali Bu. Saya merasa lega dan tidak terbebani lagi nih Bu. Saya sudah menemukan solusi dari percakapan kita ini Bu. Alhamdulillah Bu, kalau begitu baiklah Bu Linda, semoga Ibu Linda rencananya berjalan lancar, kita dapat melakukan bincang-bincang kembali ya Bu dengan baik. Besok-besok kita bisa ketemu kembali, Ibu bisa lebih fokus lagi. Good luck Bu. Oke, baiklah Bu, terima kasih banyak Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Sekali lagi terima kasih Bu ya. Saya merasa lega sekarang Bu. Sama-sama juga. Selamat siang Ibu Dewi. Terima kasih. Siang Bu. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu ya untuk sesi coaching kita hari ini. Saya ingin kita fokus ya Bu ya pada tantangan yang sedang Ibu alami di kelas. Bisa Ibu cerita
lebih detail mengenai masalah yang sedang Ibu hadapi? Terima kasih ya Bu Linda sudah mau datang kemari dan mau menceritakan keluh kesah saya Bu. Masalahnya gini Bu, di sekolah itu Bu ada beberapa murid yang tidak fokus, benar-benar yang ribut, lari ke sana, lari kemari. Bahkan ada juga yang berbicara sendiri, maka saya pusing gitu. Saya sudah mencoba beberapa alternatif, tapi sepertinya contohnya saya memberikan peringatan, sepertinya mereka benar-benar gak ngeh gitu loh Bu. Gimana lagi nih? Kayak mana ya, tetap tidak efektif gitu Bu. Iya, saya mengerti ya Bu ya. Tantangan seperti ini seringkali dihadapi oleh para guru-guru yang ada di TK. Untuk lebih memahami situasi, bolehkah saya bertanya beberapa hal Bu? Boleh Bu. Ya, yang pertama, apakah ada anak tertentu yang paling sering menunjukkan perilaku tersebut? Dan yang kedua, pada kegiatan apa biasanya perilaku itu muncul, Bu? Ada Bu, si Ica ini selalu saja dia berbicara sendiri. Kalau diajak temannya bermain bersama itu nggak mau. Sedangkan si Anto suka lari ke sana, lari ke sini, suka mengganggu temannya yang sedang bermain. Dan perilaku ini Bu terjadi pada waktu ada kegiatan yang sangat-sangat banget membutuhkan konsentrasi, seperti mendengarkan cerita atau melakukan kegiatan kelompok. Mereka tetap saja tidak fokus. Iya Bu, terima kasih atas informasinya Bu. Dari penjelasan Ibu sepertinya ada beberapa faktor ya Bu ya yang mungkin mempengaruhi perilaku anak-anak tersebut. Mungkin saja mereka belum siap untuk fokus dalam waktu yang lama, atau mungkin ada kebutuhan emosionalnya yang belum terpenuhi. Mari kita coba identifikasi beberapa kemungkinan penyebabnya ya Bu ya. Tentang perkembangan anak misalnya, apakah usia anak-anak ini sesuai dengan tahap perkembangan yang diharapkan? Beberapa anak mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembangkan kemampuan konsentrasi. Nah, kemudian dari segi lingkungannya Bu, apakah suasana kelas sudah kondusif untuk belajar? Apa ada terlalu banyak stimulasi yang dapat mengalihkan perhatian anak? Nah, dari segi interaksi sosial, apakah anak-anak sudah terbiasa berinteraksi dengan teman sebayanya? Apakah ada anak yang merasa terisolasi atau kesulitan bergaul gitu Bu? Kemudian dari segi individunya, apakah ada anak yang putus yang belum terpenuhi, misalnya anak yang hiperaktif atau memiliki kesulitan belajar gitu? Bagaimana menurut Ibu? Apakah ada kemungkinan penyebab lain yang Ibu pikirkan? Saya rasa yang Ibu sebutkan itu masuk akal juga sih Bu. Mungkin saja mereka memang belum siap untuk fokus dalam waktu yang lama gitu ya kan Bu. Apalagi kegiatannya mungkin kurang menarik bagi mereka. Selain itu, saya juga pernah mengamati murid saya ini, si Anto, selalu murung gitu. Sulit banget diajak bicara itu Bu. Kira-kira apa rencana atau tindakan yang akan Ibu lakukan untuk masalah ini Bu? Saya akan berusaha memodifikasi lingkungan belajar atau lingkungan sekolah gitu Bu. Saya akan menciptakan suasana kelas yang lebih tenang, lebih nyaman, dengan jadwal kegiatan yang fleksibel, menyediakan tempat yang menarik, semenarik mungkin lah, dengan memberikan warna-warni setiap sudut belajar. Dan penguatan positifnya itu saya akan memberikan ujian, hadiah, ketika memang anak-anak bisa menjawab atau berperilaku positif. Kalau yang interferensiasi individualnya, saya akan memberikan perhatian khusus
kepada anak-anak yang mengalami itu tadi lah Bu, yang mengalami kekurangan gitu, misalnya kurang berinteraksi. Saya akan mencoba mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka. Kerjasama dengan orang tua juga nanti akan saya lakukan supaya membantu anak agar orang tua di rumah juga mengawasi, jadi anak ini dapat berubah lebih baik lagi dan ketika belajar nanti akan lebih kondusif dan lebih fokus gitu. Iya, ide yang bagus itu Bu, menciptakan suasana kelas yang nyaman, merancang kegiatan-kegiatan yang menarik Bu ya, memberikan pujian atau hadiah dan memberi perhatian khusus pada anak. Bagus itu Bu. Saya pikir beberapa rencana ini sangat membantu saya, Bu. Saya akan coba terapkan nanti di kelas, di lingkungan sekolah. Pokoknya saya akan benar-benar melakukan tindakan-tindakan saya itu tadi, Bu. Bu, terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan saya di sini, Meluangkan isi hati saya. untuk mencurahkan permasalahan yang ada di kelas gitu Bu. Makasih banyak. Iya, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu cerita sama saya? Ya, saya sangat lega Bu, karena kan dengan kita berbincang ini saya bisa plong gitu, bisa lega gitu. Ada yang mendengarkan keluh kesah saya dan benar-benar saya bisa lebih tenang nanti untuk kedepannya melakukan tindakan supaya anak saya lebih bagus, lebih baik. Iya, oke Bu. Kalau begitu Ibu jangan ragu untuk menghubungi saya lagi ya Bu, biar kita bisa berbincang-bincang lagi. Nah, sekarang kita sudahi. Sampai di sini dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Bu.